Baik, kita akan memulai materi kita dari bab 1 ya. Yang dimana bab 1 itu temanya memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kenapa di PowerPoint ini judulnya Pancasila sebagai dasar negara? Karena bab 1 mempunyai 8 indikator, yaitu 8 materi yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, seperti itu ya. Jadi Ibu harap anak-anak selalu mengikutinya, ataupun jika yang Ibu jelaskan ini tidak dipahami atau tidak dimengerti, silahkan nanti kita akan ada sesi tanya ya. Baik, dalam hidup masyarakat dan bernegara seringkali kita lihat banyak nilai-nilai Pancasila yang harus kita amalkan, seperti itu. Jadi Ibu harap dengan mempelajari bab ini kalian akan mengetahui bagaimana dasar negara, bagaimana Pancasila itu sebagai dasar negara, bagaimana Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, dan bagaimana cara melaksanakannya, begitu. Tidak hanya teori saja, kita kan harus melakukannya, begitu. Jadi Pancasila ini harus kita lakukan di sekolah, di masyarakat, di bangsa maupun di negara, gitu ya. Kenapa harus ada Pancasila? Coba. Kenapa harus ada Pancasila? Supaya apa? Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia itu memiliki corak, memiliki landasan, memiliki fondasinya, dari mana tolak ukur mereka memberikan suatu hukuman, memberikan suatu pujian, begitu. Kita lanjut, kita sekarang mempelajari Pancasila, yang dimana kita tahu Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di 5 sila ini, ketuhanan yang Maha Esa, ada penerapannya, implementasinya, seperti itu. Implementasi di sekolah, di masyarakat, di negara. Sama dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, ada di sekolah, ada di masyarakat, ada juga di lingkungan pergaulan, teman sebayamu, dan seterusnya. Seperti itu ya. Sebelum kita tahu pengertian Pancasila, ada baiknya harus kita ketahui dari mana itu kata atau kalimat Pancasila ya. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Asal katanya ada panca, kalimat 1. Kalimat 2-nya sila, yang dimana panca itu dibilang 5. Dan sila itu sendi atau asas, gitu. Jadi mereka mengartikan bahwa sendi yang 5 pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang bisa diartikan dengan pelaksanaan kesusilaan. Pelaksanaan kesusilaan itu yang dimana apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan itu berlandaskan dari Pancasila, dan hukuman yang kita dapat itu berlandaskan dari Pancasila. Apapun yang ada di Indonesia ini semua berlandaskan dengan Pancasila, seperti itu. Yang dimana pelaksanaan kesusilaan ini ada 5 di buku paket kita. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan itu banyak. Ada pembulian, ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada KDRT, seperti itu. Yang kedua, mencuri mengambil barang yang bukan miliknya. Yang ketiga, berjiwa dengki, selalu iri terhadap orang lain. Dan yang keempat, dilarang berbohong, dilarang memanipulasi kalimat atau kata-kata, seperti itu.
Yang kelima, dilarang mabuk atau minuman keras, berarti menghambur-hamburkan uang juga ya. Seperti itu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dari sejak dulu, sehingga Pancasila merupakan faktor pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Makanya Ibu bilang hanya Indonesia lah yang mempunyai landasan seperti itu. Kan kita tahu kan Uni Soviet itu hancur karena memang landasan negaranya tidak kokoh, makanya mereka hancur atau bubar seperti itu. Jadi kalau setiap negara tidak memiliki visi atau misi atau landasannya, negara itu akan hancur seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Bisa dibacakan? Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang dimana Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia atau jiwa kepancasilaannya. Jadi setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pribadi berarti sama dengan jiwa ya kalau pribadi. Yang dimana Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai hal yang memberikan corak pribadi, memberikan corak dia. Berarti kalau Pancasila itu Indonesia, itu alas Indonesia, itu adalah fondasi Indonesia, begitu kan, memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Seperti yang kita ketahui, kepribadian bangsa Indonesia atau corak khas kita memiliki banyak suku, banyak agama ya, suku, ras, agama, banyak seperti itu. Daerah-daerah kita banyak tari-tarian, bahasa seperti itu. Itulah membuat kenapa Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa, memberikan corak khas. Orang kenal atau bangsa lain kenal bahwa di Indonesia itu tidak satu aja, tidak satu gimana ya, tidak satu individu gitu, tidak satu khasnya seperti itu, beragam-ragam dia, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang dimana Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala sesuatu yang berlaku di Indonesia. Berarti apapun yang kita lakukan itu beralaskan dari Pancasila, sumber hukumnya pun dari Pancasila, seperti itu. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Berarti hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum mati itu harus beralaskan dari Pancasila semua. Jadi setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dari Pancasila. Berarti misalnya ada orang yang mencuri sendal swallow. Diberi hukuman mati, kan tidak pantas kan? Seperti itu. Dia harus diberi hukuman sesuai dengan kesalahannya, seperti itu. Sesuai dengan tindak pidana dia. Jangan yang kecil diperbesar, yang besar diperkecil, seperti itu. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, yang dimana Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI. Tahu kan arti kepanjangan PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana PPKI ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus
1945. Dibilang di sini Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Berarti maksud dari Pancasila sebagai perjanjian luhur ini yang dimana pada sidang PPKI itu mereka melakukan kesepakatan seperti itu, melakukan perjanjian yang dimana perjanjian itu contohnya sila 1 itu apa, sila 2 itu apa, sila 3 itu apa, seperti itu. Dan perjanjian itu mewakili suara rakyat semua. Makanya dibilang kenapa perjanjian luhur seperti itu. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang di buku ini Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Namanya cita-cita, berarti harus hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat revolusi ke depannya seperti itu. Yang hal-hal yang menjanjikan atau yang membuat pembangunan nasional ya, merujuk kepada hal-hal yang baik seperti itu. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Moral pembangunan berarti arah tujuannya, bagaimana ke depannya, bagaimana untuk selanjutnya seperti itu, yang dimana artinya Pancasila dijadikan kerangka. Kerangka tahu kan? Acuannya, tolak ukurnya, atau dibilang parameter seperti itu. Kalau bahasa anak SMP biasanya arahnya, kemana tujuannya ini, moral pembangunan ini. Harus bagaimana nanti Indonesia ini seperti itu. Yang slide selanjutnya, sesuai dengan sila-sila Pancasila maka karakter bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, religius. Religius itu kan berarti nilai-nilai keagamaannya. Kita dituntut supaya kita selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan selalu, tidak pudar nilai religiusnya seperti itu. Humanis itu pri kemanusiaan, lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti itu, lebih mengutamakan suara rakyat seperti itu. Humanis. Nasionalis, cinta terhadap negaranya, cinta terhadap bangsanya, memberikan hati supaya mau dibentuk seperti itu. Yang keempat, demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berarti segala sesuatu yang ada di Pancasila itu untuk rakyat juga. Beralaskan, maka kita dituntut memiliki karakter yang demokratis seperti itu. Sosialis, berhubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia dengan baik, dengan sopan, dengan memberikan sapaan yang bagus seperti itu. Sosialis ya berarti berinteraksi dengan baik dengan sesama. Berarti karakter bangsa Indonesia, kita dituntut memiliki 5 karakter. Memiliki nilai religius, nilai ketuhanan. Humanis, lebih mengedepankan nilai pri kemanusiaan. Nah, yang ketiga, nasionalis, cinta terhadap bangsa, mencintai bangsanya. 4, demokratis, untuk rakyat, lebih rakyat dipentingkan. Yang kelima, berinteraksi sama seperti itu. Selanjutnya, Pancasila dijadikan dasar negara. Oke, seperti yang kita ketahui tadi Ibu bilang kan, kenapa di slide ini judulnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dari sinilah kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara. Kita coba ya, kita gali. Yang dimana Pancasila merupakan 5 dasar yang berisikan pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan yang baik. 5 dasar, pas. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Berisi pedoman. Ada pedomannya kan? Bermusyawarah, pri kemanusiaan, berketuhanan, di mana Pancasila ini mengatur tentang tingkah laku yang penting dan yang baik. Berarti kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang penting, dan yang bermanfaat tentunya. Yang dimana Pancasila dijadikan dasar negara itu karena apa? Coba.
Karena sidang PPKI tadi yang Ibu bilang. Dari situlah mulanya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan ada juga yang menerapkan kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara. Tertulis dalam TAP MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional. Sumber hukum ya. Dan kenapa Pancasila dijadikan dasar negara untuk saat ini? Ada di Undang-Undang tahun 1945 pada alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan itu dan selanjutnya. Oke? Apakah ada yang hafal untuk alinea keempat? Alinea keempat ya, bukan alinea ketiga. Apa bunyinya coba? Alinea keempat. Ayo. Alinea keempat. Coba pikirkan alinea keempat. Ibu tidak akan menjelaskan jika tidak digali. Seperti itu apa alinea keempat? Alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Kita lihat sekali lagi, kita dengar ya. Maka disusunlah kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Berarti sudah tertulis seperti itu. Sudah tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Berarti ada 3 dasar ya. Yang pertama dia pada sidang PPKI yang perjanjian luhur tadi, makanya Pancasila dijadikan dasar negara. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat sidang PPKI. Yang kedua tertulis dalam TAP MPR nomor 3 /MPR 2000. Yang ketiga Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Seperti itu. Jadi menyangkut dalam TAP MPR nomor 3 /MPR 2000 ini, hal ini mengandung bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Berarti ketatanegaraan, berarti peraturan-peraturan itu juga berlandaskan dengan Pancasila, seperti itu. Digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Seperti itu. Jadi tidak hanya tingkah laku kita berarti yang berlandaskan dengan Pancasila. Ketatanegaraan juga berlandaskan oleh Pancasila. Begitu bidang-bidangnya. Ya? Yang terakhir ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukannya tadi kenapa Pancasila dijadikan dasar negara? Kenapa? Dan yang selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Apa artinya? Ibu tidak mau menjelaskan. Apa artinya? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan bertanya nanti pada sesi tanya jawab kita ya. Yang kedua, suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengandung norma. Kedudukan Pancasila ini mengandung norma Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, sumber semangat abadi. Yang terakhir ini kenapa nggak Ibu jelaskan? Karena Ibu akan bertanya kepada siswa, kepada anak-anak kami ya. Baik, hanya ini
materi kita untuk kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kita akan melaksanakan sesi tanya jawab sehabis ini ya. Terima kasih. Jika ada yang tidak dipahami dari penjelasan Ibu, bisa kita diskusikan melalui grup ya. Terima kasih.